Oke, baik, langsung kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunung Mahameru dan kali ini saya akan memulai presentasi mengenai manuskripsi saya, yaitu pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi Trevo oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut aja nih teman-teman ke slide selanjutnya. Woi, terbang dulu. Oke, keren tuh ya animasinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakangnya teman-teman. Di latar belakang ini saya bakal ngejelasin nih kira-kira apa nih yang melatar belakangi saya untuk membuat penelitian ini gitu. Jadi singkatnya teman-teman, mengingat percepatan pertumbuhan penduduk Jakarta saat ini, itu ada kecenderungan nyata di antara penduduk untuk memanfaatkan Trevo sebagai platform persewaan mobil online pilihan. Publik umumnya menerima informasi mengenai layanan Trevo melalui kampanye promosi dan iklan yang disebarkan melalui banyak saluran media, termasuk media tradisional dan digital. Peneliti studi ini mempersempit fokusnya pada analisis media digital, khususnya platform YouTube. Masalahnya itu muncul ketika peneliti melihat jumlah total penonton pada kanal YouTube Trevo Indonesia. Tercatat hingga 17 September 2023, kanal YouTube Trevo Indonesia memiliki jumlah total penonton sebanyak 38,15.045 penonton. Angka tersebut merupakan angka yang relatif besar bila dibandingkan dengan jumlah pengguna aplikasi Trevo yang berada di kisaran 1 juta pengguna di Google Play Store pada tanggal 8 April 2023. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan nih teman-teman akan kesadaran merek Trevo yang ditimbulkan oleh paparan iklan Trevo pada konten YouTube dengan minat penggunaan aplikasi Trevo di Indonesia. Kita next aja nih teman-teman. Cing. Oh, ya, terbang dulu dia. Oke, setelah dia terbang, kita akan masuk ke dalam rumusan masalahnya teman-teman. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah nih ada pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat mahasiswa yang sedang di Jakarta untuk menggunakan Trevo sebagai jasa sewa mobil online. Nah, yang kedua adalah tujuan penelitian. Di tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan Trevo pada konten YouTube terhadap minat mahasiswa UNJ untuk menggunakan Trevo sebagai sarana jasa sewa mobil online. Dan yang terakhir yaitu adalah manfaat penelitian. Ini nggak kalah penting juga teman-teman, bisa disimak di sini adalah ada manfaat penelitian akademik dan juga manfaat penelitian praktis. Dan untuk manfaat penelitian praktis sendiri itu adalah hasil yang diantisipasi dari penelitian ini itu diharapkan dapat menghasilkan dampak yang konstruktif pada jurusan ilmu komunikasi di UNJ. Dan yang kedua adalah manfaat penelitian praktis, teman-teman. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman saat ini tentang dampak iklan di konten YouTube pada kehidupan sehari-hari individu nih teman-teman. Oh ya, keren banget nih, kece banget. Oke, lanjut lagi ke bab 2. Kita tadi udah di bab 1, sekarang kita ke bab 2 gitu teman-teman. Nah, di bab 2 dalam melihat bagaimana konsumen bereaksi terhadap iklan, terdapat teori yang berkaitan, yaitu uses and gratification theory. Nah, ini adalah teori yang saya pakai, teman-teman, peneliti pakai. Nah, UNG theory dikembangkan oleh J.G. Blumber and Elihu Katz pada tahun 1974. Nah, teori ini telah berhasil memberikan pemahaman tentang motivasi konsumen dan perhatian terhadap konteks media tradisional seperti radio dan televisi. Nah, di sini ada konsensus bahwa sebagian besar dimensi penting dan kuat dari teori UMG meliputi entertainment, informativeness, dan irritation. Selanjutnya adalah menurut Effendi pada tahun 2010 dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. AIDA atau teori AIDA itu adalah akronim dari kata-kata attention, perhatian, interest, minat, desire, hasrat, decision, keputusan, dan action, tindakan. Dan next terbang untuk kertasnya. Nah, untuk model penelitian saya, akhirnya saya menentukan yaitu adalah variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X-nya itu adalah terpaan iklan, dan untuk variabel Y-nya adalah minat pengguna. Nah, kita switch dulu teman-teman. Sekarang kita ke bab 3. Oke, di bab 3 teman-teman bisa dilihat di sini ada paradigma, pendekatan, dan teknik menekan sampul. Untuk paradigma sendiri kita ada dua ya teman-teman. Yang kita tahu ada paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Nah, di sini sekarang kita udah masuk ke penelitian. Untuk pendekatan penelitian,
saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh dari dua variabel, yaitu terpaan iklan variabel X dan minat penggunaan, yaitu variabel Y. Untuk teknik menganalikan sampel sendiri ya peneliti mengambil sampel dengan menggunakan kuesioner teman-teman dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Nah, next aja nih teman-teman. Dan untuk bab tiganya yaitu metode penelitian adalah ada ukuran sampel nih teman-teman. Ukuran sampel kalau saya ini menggunakan rumus Slovin. Nah, di rumus Slovin ini kira-kira teman-teman bisa baca ini ada keterangannya n itu apa, n besar itu apa, e itu apa. Nah, tapi dengan hasil yang telah dan dengan rumus yang telah ditentukan gitu lah. Ini datanya ini adalah jumlah mahasiswa UNJ ya. Nah, yang ada di FIS gitu. Nah, selanjutnya ini totalnya ya 1 ditambah jumlah tadi dengan 0,01 dan akhirnya akan muncul angka sebanyak 98,10 gitu. Dan akhirnya menjadi 99 responden. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah bab 4 yaitu hasil pembahasan. Di sini ada uji validitas saya di mana nilai KMO-nya adalah 0,734 untuk variabel X yang menandakan data itu valid karena lebih besar daripada 0,5 dan kasus yang sama juga sama di variabel Y sebanyak 0,518 yang membuat data tersebut valid gitu teman-teman. Di uji reliabilitas untuk X dan Y, kita lihat dari Chromebug alpha-nya nih teman-teman. Itu angka variabel X yaitu terpaan iklan itu sebanyak 0,907 dan ini lebih besar daripada 0,6 yang membuat data yang saya gunakan itu reliable. Dan hal yang sama juga terlihat pada minat penggunaan teman-teman untuk variabel Y sendiri. Ini dengan angka yang 0,839 lebih besar daripada 0,6 dan ini menunjukkan bahwa data yang saya gunakan, kedua data yang saya gunakan itu reliable. Nah, kita masuk ke uji hipotesis dengan regresi linear sederhana. Ini ada tabel ANOVA-nya, teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada tabel koefisiensinya juga, teman-teman bisa dilihat teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 yang pembahasan. Ya, dari hasil yang telah diperoleh, dapat terlihat bahwa terdapat pengaruh nih, teman-teman. Dari terpaan iklan Trevo di YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi Trevo. Dari hasil validitas dan reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan data yang valid dan juga reliable untuk digunakan dalam penelitian. Oke, kita masuk ke penutup teman-teman. Udah di bab 5 aja gitu ya. Nggak nyangka gitu, secepat itu gitu ya. Untuk kesimpulannya teman-teman, iklan adalah suatu metode untuk mempromosikan produk yang juga merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Penelitian ini berfokus kepada pengaruh terpaan iklan Trevo di YouTube terhadap minat penggunaan aplikasi Trevo di kalangan mahasiswa UNJ. Hasil studi ini mengungkapkan adanya pengaruh dari kedua variabel tersebut, sesuai dengan prinsip bahwa iklan harus memikat konsumen untuk mengambil tindakan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, sip. Terbang dulu nih ke saran. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih luas agar dapat menjadi acuan yang lebih baik bagi akademisi dan praktisi periklanan. Benar tuh teman-teman, ini kan karena keterbatasan waktu dan kelemahan penelitiannya ada di situ. Makanya peneliti menyarankan untuk meningkatkan jumlah populasi. Selanjutnya di sini adalah apa nih teman-teman? Waduh, surprise ya. Set, set. Dan terima kasih teman-teman. Wah, udah selesai saja presentasi saya ya teman-teman ya. Di sini saya mengucapkan salam damai ya teman-teman. Damai, peace. Dan di sini saya Gunung Mahameru. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.